Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Sekarang kita bahas soal takaran rezeki Allah. Nah ini Kiai, katanya setiap rezeki orang itu sudah ditakar oleh Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Nah apakah kemudian harta dari mencuri, Oh, kemudian korupsi, hal-hal yang perbuatan dosa itu atau juga bahasa mudanya harta yang diperoleh dengan cara yang yang haram haram, ya. Oke. betul. Nah itu apakah termasuk dalam takaran rezeki Allah nih? Ini menjawabnya harus hati-hati nih. Kalau enggak nanti bisa menjadi pembenaran ya. Jadi begini, Mbak Eva. Di dalam Islam itu kalau kaitan dengan ini sebenarnya pembicaranya kepada ilmu kalam, tauhid, akidah ya. Ada banyak madhab dan ada banyak kelompok. Tentu karena waktu yang tidak luas, saya ingin mengambil dua kutub pemahaman yang berasal dari paham keagamaan yang lahir dari Islam. Yang pertama ada kelompok namanya Mu'tazilah. Yang kedua tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengatakan Allah itu maha baik dan Allah itu tidak mungkin menciptakan yang tidak baik. Iya. Ini Mu'tazilah ini punya pemahaman terhadap pensucian Allah itu yang unik dan menarik ya. Misalnya nanti orang muslim yang melakukan dosa besar itu ada di mana? Kalau kita akan mengatakan dia ada pada kuasa Allah. Kalau Allah ampuni, dia masuk surga. Iya. Kalau Allah tidak ampuni, dia masuk neraka, tetapi dia nanti ujungnya kayak bahasan tadi, masuk ke Akan dalam masuk apa ini? surga. Surga. Kalau Mu'tazilah itu enggak. Karena pemahaman dia ingin mensucikan Allah, dia bikin satu kedudukan nih. Manzilatun bainal manzilata ini. Jalan tengah nih. Kata dia, kalau ada orang mukmin melakukan dosa besar, maka dia keluar dari keimanannya, tetapi tidak sama dengan orang kafir, gitu loh. Jadi di mana tempatnya? Iya. Nanti di akhirat ada satu tempat bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Ini kalau kita lihat, saya ingin katakan bahwa sekalipun itu pemahaman tidak kita setujui, tetapi sebenarnya lahir dari niatan yang baik, niatan mensucikan Allah. Nah, sama dengan kaidah rezeki ini. Mu'tazilah mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu yang baik-baik. Iya. Kalau dari hasil yang haram itu sejatinya bukan rezeki. Jadi rezeki Oh, itu jadi itu tidak hanya masuk. yang baik. Itu tidak dari rezeki Allah. Karena bagaimana Allah yang maha baik kok menghantarkan rezeki dengan cara yang tidak baik. Itu bertentangan dengan logika kata Mu'tazilah. Iya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membagi harta dan rezeki itu pada dua pemahaman. Yang pertama, ada yang namanya rezeki, saya bisa memanfaatkan saja. Tapi sejatinya itu bukan milik saya. Ada yang kedua, saya itu bisa memanfaatkan dan memang itu milik saya. Logika sederhananya itu kayak orang tua. Ada orang tua yang sangat baik. Anaknya dikasih rumah, sertifikatnya juga balik nama. Iya. Ini nak, rumah buat kamu nak. Kenapa? Sudahlah, Bapak percaya kamu sudah waktunya punya rumah, membina rumah tangga, ini rumahnya, ini sertifikatnya, balik nama ke BPN, namamu nak. Menjadi milik anaknya. Tapi ada bapak yang ragu-ragu nih. Ini kalau saya balik nama, nanti anak saya jual nih. Nanti dipakai yang enggak-enggak. Maka sama bapaknya, itu enggak dikasih rumahnya. Tapi si anak tetap memiliki hak untuk memanfaatkan rumah itu sebagai tempat tinggal. Nah, ini kan judulnya, dua-duanya sama-sama sayang kan? Iya. Kenapa yang satu dikasih rumah dengan kepemilikan, yang satu hanya diberi hakul intifa memanfaatkan rumah? Itu berangkat dari kasih sayang. Tetapi kasih sayang ini dibedakan kenapa? Karena dia juga yang sangat sayang. Kalau anak saya kasih rumah sekarang, balik nama pada kuasa dia, sementara dia belum dewasa dalam berpikir, nanti rumahnya habis. Saat rumahnya habis dia datang ke saya, takut dia anaknya. Karena melakukan apa ini? Kesalahan. Daripada nanti hubungan saya dengan anak saya menjadi rusak. Gitu loh. Maka anak saya berikan hak untuk memakai saja. Nah, rezeki dari Allah juga begitu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah kan berjanji itu di dalam Iya. Al-Quran. Wa ma min dabbatin. Semua yang ada di muka bumi ini. Illa ala Allahi rizquha.
Allah harus menjamin apanya itu? Rezekinya. Rezeki dalam artian apa? Semua orang diberi makan, semua orang diberi oksigen, semua orang diberi hak untuk hidup. Awan yang Allah ciptakan, itu ketika menurunkan hujan kan nggak milih. Iya. Mana rumahnya koruptor, mana rumahnya kiai, sama. Iya. Bumi yang Allah ciptakan, itu diinjak semua orang, Mbak Eva. Nggak ada bumi terus milih-milih, kamu tadi nggak sholat subuh, Iya. kamu injek saya, oh saya telan. Enggak. Yang sholat subuh dan nggak sholat subuh itu sama-sama aman. Karena itu bagian dari rahmat Allah. Tetapi yang dimiliki bermanfaat itu hanya dari yang halal. Jadi ini ada rambunya. Anda memakan yang haram, itu bukan berarti Allah memberi rezeki yang hakiki dan sejati kepada Anda. Anda hanya disayang oleh Allah dalam kaitan antara Allah dengan makhluknya. Tetapi kalau Anda dapat rezeki dari cara yang halal, itu berarti Anda disayang karena Allah merasa Anda adalah hambanya. Baik, baik. Kiai, nah sekarang kita masih bicara soal rezeki. Rezeki. Kita ingin bersedekah Iya. atau memberikan uang kepada yang Iya. membutuhkan. Iya. Nah, kita kadang-kadang kalau lagi di jalan nih, kadang-kadang suka ada pengemis atau peminta-minta. Nah, itu bagaimana aturannya Kiai? Memberi uang pada pengemis di tempat-tempat yang kemudian sebetulnya ini kan dilarang oleh pemerintah. Iya. Seperti di jalan, Iya. di tempat-tempat yang terlarang. Nah, itu Di bagaimana? fasilitas umum Ya. yang mengganggu ketertiban. Yang pertama harus diingat bahwa mengemis itu tidak dianjurkan oleh agama. Itu bukan pekerjaan. Itu hanya kondisi. Orang itu boleh meminta kalau memang kondisinya itu jelas. Kan di dalam hadis itu dijelaskan kan bahwa orang itu nggak halal untuk meminta kepada orang lain. Kecuali orang tadi misalnya ditimpa bencana, kemudian hartanya habis, maka dia halal tuh untuk kemudian menyatakan bahwa saya kehilangan harta karena gempa bumi dan saya minta bantuan Anda. Tapi kalau dia masih memiliki kemampuan untuk bekerja, maka tidak boleh untuk kemudian menjadikan mengemis itu sebagai profesi. Itu satu. Oke. Ya, Jadi mengemis itu haram, ya. haram. Kalau memang tidak ada alasan yang membolehkan secara agama dia itu menjadi pengemis. Artinya kan mungkin banyak orang kan memilih pengemis itu karena berpikiran sederhana aja. Saya cari kerja sulit, padahal belum tentu sulit kan. Ada pekerjaan tapi dia tidak mau bekerja itu, milih-milih dan sebagainya. Ini buat pengemisnya. Buat negaranya ada lain. Iya kan? Negara kan wajib menjamin kesejahteraan warga negara. Maka ketika ada pengemis di jalanan, itu semua pejabat pemerintah itu memiliki tanggung jawab sesuai kadar kepemimpinannya. Jadi kalau ada di RT saya misalnya orang sampai mengemis, Pak RT itu juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kemana kamu sebagai RT? Kok nggak tahu ada orang yang butuh kepada bantuan sampai harus mengemis di tepi jalan. Jadi Pak RT-nya ikut dosa tuh nanti. Yang ketiga siapa? Mungkin kita berdua nih Mbak Eva yang habis siaran, tanda tangan kontrak, dapat uang kan? Dapat rezeki. Rezeki itu tidak habis untuk menutupi kebutuhan kita, tetapi kita menutup mata kepada orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan sampai kemudian mengemis. Ini konsepnya dulu nih, supaya nanti semua orang sadar dia memiliki tanggung jawab pada porsi dan kepantasan masing-masing. Oleh karena itu, kalau kemudian kita mendapati ada orang mengemis di tepi jalan, ini sebelum kita lihat aturan pemerintah, kita ngelihat dulu kondisi pengemisnya. Saya kan orang yang sering ada di jalanan nih. Saya menemukan kok orang yang memang berhak untuk mengemis. Dia boleh jadi sudah tua renta, bahkan agak pikun. Kalau diajak ngomong itu tidak nyambung. Saya pernah kok di lampu merah melihat orang seperti itu, saya cari parkiran, saya dekati, saya ajak makan. Nggak nyambung, Mbak Eva. Ketika nggak nyambung seperti ini, dia melakukan itu kan memang wajar. Dia mau bekerja, siapa yang mau menerima dia? Maka ketika ada orang seperti itu, saya kan berkewajiban untuk menyalurkan apa ini? Bantuan. Tetapi permasalahannya itu dilakukan di jalan. Sehingga membuat kemacetan, kesemrawutan misalnya. Membahayakan juga. Maka saya wajib juga
mengindahkan aturan pemerintah tadi, tetapi tidak menghilangkan kewajiban saya kepada orang tadi. Bagaimana Nah, itu caranya? gimana caranya? Misalnya parkir dulu di depan. Misalnya dari jauh kita tahu ini ada orang yang memang berhak. Kan di dalam harta kita ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Di dalam harta kita itu ada hak kadar tertentu yang ditentukan oleh agama buat siapa? Lisail, orang yang minta. Wal mahrum, orang yang mendapat ketidakpedulian sosial. Maka saat dia, dari jauh ini kelihatan kok, maaf ya, mungkin difabel, mungkin dia tidak mungkin bekerja, tidak ada kakinya, matanya juga tidak bisa melihat. Maka dari jauh saya lihat tuh, apa salahnya sih untuk cari parkiran sebentar? Mungkin kalaupun saya parkir tempat orang, uang parkirnya 2.000, 4.000. Saya mungkin bisa berjalan kaki, menyeberang di zebra cross, menunggu isyarat lampu merah misalnya, saya datangi. Itu kewajiban siapa itu? Saya. Tapi kewajiban orang yang membutuhkan itu, dia juga harus mempertimbangkan itu, keselamatan orang banyak. Dan kewajiban polisi lalu lintas kan. Bukan sekedar di lampu merah nih ada pengemis, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Tapi dia sebagai aparat negara keamanan, kan bisa menghubungi kan. Ini kelurahannya apa ya, mana Pak Lurahnya, mana Satpol PP-nya, mana dinas sosialnya. Nah, ketika kita semua melakukan fungsi yang semestinya kita lakukan, rasanya pengemis di jalan itu bukan persoalan yang terlalu berat untuk diselesaikan secara baik dan bermartabat. Baiklah, menarik sekali pembahasannya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Kiai. Kita harus akhiri sampai di sini dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.